Salam keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam Family Talk kali ini saya akan menyampaikan tentang menjadi orang tua generasi Alpha. Generasi Alpha adalah kelompok terbaru yang lahir setelah tahun 2010 dan mereka hidup di era yang serba digital. Dan dalam lingkungan seperti ini tentu saja orang tua memiliki tantangan tersendiri di dalam membesarkan generasi Alpha. Generasi Alpha sering disebut-sebut oleh para pakar sebagai generasi yang paling pintar karena berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada. Dan pemilihan tahun 2010 untuk generasi Alpha ini dikarenakan pada tahun tersebut diluncurkan berbagai macam teknologi, internet, HP, tablet, dan lain sebagainya. Jadi tidak mengherankan kalau generasi ini merupakan generasi yang sangat melekat, sangat ahli digital native. Generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Karakteristik generasi Alpha menurut para pakar, ia adalah generasi yang terdidik. Ya, jadi mereka membutuhkan informasi tentang apapun, mereka tinggal search ke Google dan itu mereka mendapatkan informasi. Nah, masalahnya informasi yang didapatkan itu sering informasi yang tidak bertanggung jawab, informasi yang menyesatkan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, generasi yang menguasai teknologi seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu karakteristik generasi Alpha yang ketiga adalah pembelajaran secara individu. Mereka belajar secara individu, melalui YouTube, melalui media, mereka belajar. Beda dibandingkan kita generasi sebelumnya. Kita seringkali belajar, datang ke sebuah tempat, bersama-sama, private, dan lain sebagainya. Tapi mereka belajar tidak perlu dibantu oleh orang lain. Mereka tinggal perlu datang kepada media, ke YouTube, mereka bisa belajar seorang diri. Dan mereka adalah generasi yang terus berubah. Perubahannya konstan dan cepat. Dan mereka senang akan inovasi. Ada hal yang terbaru, mereka senang. Lalu karakteristik yang keenam, media sosial menjadi cara interaksi yang dominan. Mereka berinteraksi dengan orang lain, tidak secara langsung, namun melalui media sosial. Kadang-kala generasi Alpha ini ada di kamar, ada di rumah, namun sebetulnya mereka sudah berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia. Tentu saja ini menjadi hal yang baik, namun juga mengkhawatirkan. Dan yang ketujuh, karakteristik generasi Alpha adalah generasi yang tidak suka berbagi. Ya, mereka cenderung individualistis, mereka nggak suka berbagi. Bagi orang tua, tentu saja keadaan seperti ini merupakan satu tantangan yang sebelumnya mungkin belum pernah ada. Ya, tantangan bagi orang tua generasi Alpha yang pertama, anak menjadi terekspos dengan dunia luar secara cepat. Ya, dan di usia yang sangat dini melalui internet. Secara usia, secara kedewasaan, kematangan mereka belum siap, namun mereka sudah menerima hal-hal tersebut melalui internet. Dan yang kedua, mudah merasa tidak berfungsi tanpa internet, gadget, maupun media sosial. Tanpa internet, tanpa gadget, anak-anak sering mengatakan, saya bosan ma, saya bosan pa. Ya, beda dengan generasi sebelumnya, kadang-kadang kita pada saat kita kecil, kita tidak melakukan apapun, diam-diam saja, it's okay. Tapi kalau generasi sekarang, mereka tidak nyaman jika mereka tidak melakukan apapun. Otak mereka harus distimulus untuk terus bekerja, untuk terus melakukan sesuatu. Dan tantangan orang tua yang ketiga, sulit untuk menjalin hubungan interpersonal yang mendalam karena anak terlalu lama di depan layar. Ya, jadi anak generasi Alpha ini sulit untuk membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Karena memang mereka lama sekali di depan layar. Bahkan saat ini sekolah-sekolah juga menuntut hal yang sama. Untuk mereka melakukan banyak aktivitas melalui teknologi, ya, melalui internet dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka, mereka menjadi tidak terbiasa untuk membangun hubungan interpersonal yang di luar layar. Yang keempat, mereka memiliki mental yang instan. Ya. Mereka tidak suka dengan proses, segala sesuatu harus cepat. Ya. Termasuk mereka mengharapkan sukses dalam waktu yang cepat. Dan yang kelima, hubungan interpersonal cenderung dangkal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tentu saja kita sebagai orang tua Kristen, kita punya tugas dan tanggung jawab terutama, yaitu membesarkan generasi Alpha ini supaya mereka menjadi individu yang takut akan Tuhan. Kita semua rindu anak kita berhasil, anak kita sukses. Namun kita harus meredefinisi tujuan kita sebagai orang tua Kristen. Apa yang terutama? Yang terutama yaitu supaya
generasi ini mencintai Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Para pakar, para ahli banyak mengatakan bahwasanya generasi ini adalah generasi yang ungodly, generasi yang nggak takut Tuhan, generasi yang tidak interest terhadap hal-hal rohani. Tapi saya percaya kalau kita sebagai orang tua kita melakukan hal yang terutama penting dan menjadi prioritas di dalam membesarkan anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak ini akan menjadi generasi yang luar biasa. Bagaimana memenangkan generasi alfa? Generasi digital dibanjiri dengan stimulasi otak melalui teknologi. Seperti saya katakan tadi, mereka tidak bisa istirahat otak mereka. Selalu dibanjiri dengan stimulasi otak melalui teknologi. Dan sebagai orang tua Kristen, bagian yang perlu Anda perhatikan adalah hatinya. Saya ulang sekali lagi, bagian yang perlu Anda perhatikan adalah hatinya. Membentuk perilaku penting, sangat baik. Namun hati adalah sumber, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi generasi alfa, yang otaknya sudah distimulasi oleh informasi dan teknologi sedemikian rupa, kita perlu menyentuh hati mereka. Apa itu hati? Hati adalah bagian paling dalam, deepest spot dari pribadi manusia. Di dalam hati itu tempat bertumbuhnya kerinduan, menyimpan rahasia, kepedihan dirasakan, rencana dirancang, komitmen diteguhkan, dan karakter berkembang. Jadi hati itu meliputi aspek akal budi, pengalaman, perasaan, keinginan, dan Alkitab mengatakan lebih dari 750 kali tentang hati. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Dunia ini seringkali menjadi sangat berbahaya bagi anak-anak kita, khususnya generasi alfa. Secara teknologi, hati mereka bisa disakiti. Bagaimana kita melihat saat ini perundungan lewat media sosial itu menjadi satu hal yang awam terjadi. Ya, kekerasan seksual melalui media sosial itu sebagai sesuatu yang umum terjadi. Dan kita sebagai orang tua, jangan kita menyakiti hati anak. Namun bagaimana kita melindungi hati mereka dan makan membentuk hati mereka menjadi hati yang mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai sesama. Bagaimana menyentuh hati anak generasi alfa? Yang pertama, kita lihat di dalam Amsal 20 ayat 5, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Kita menyentuh hati generasi alfa, itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, hati itu seperti air yang dalam. Artinya apa? Hati adalah tempat yang sulit dijangkau, sulit dipahami, dan sulit untuk disesuaikan. Jika kita rindu untuk membentuk hati, menyentuh hati generasi alfa, maka kita harus pahami bahwa itu adalah satu hal yang sangat berat dan sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Membangun hubungan dari hati ke hati dengan anak memerlukan tenaga dan waktu yang sangat panjang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita sebagai orang tua, kita rindu membangun generasi alfa, menjadi generasi yang cinta akan Tuhan, tidak bisa dilakukan dalam sebulan, 2 bulan, dalam setahun, 2 tahun, namun dalam jangka waktu yang panjang. Kita harus berikan yang terbaik bagi mereka. Kita harus bentuk hati mereka. Bapak Ibu jangan putus asa, jangan frustrasi, apabila Bapak Ibu sekarang merasakan tidak berhasil. No, masih ada waktu, masih selalu ada harapan. Bapak Ibu bisa berserah, bergantung kepada Tuhan dan lakukan sebaik-baiknya untuk membentuk hati generasi alfa. Beberapa cara menyentuh hati. Yang pertama, tunjukkan bahwa Anda mengasihinya dan Anda mau berkorban. Pada saat Anda mengasihinya dan Anda mau berkorban bagi anak-anak Anda generasi alfa, mereka pasti notice, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda mengorbankan waktu yang terbaik di saat Anda paling sibuk, mereka pasti notice dan mereka tahu bahwa saya dikasih oleh orang tua saya. Dan ini menyentuh hati mereka. Inilah yang bisa mengubah mereka. Inilah yang bisa membentuk mereka. Dan inilah yang bisa melindungi mereka dari lingkungan yang berbahaya. Beberapa cara menyentuh hati generasi alfa yang kedua adalah mendengarkan, listen, mendengarkan apa yang diceritakan.
mendengarkan keluhannya, mendengarkan kesedihannya, mendengarkan dunianya, mendengarkan cita-cita harapannya. Pada saat kita mendengar apa yang ada di dalam hati mereka, maka itu bisa menyentuh hati mereka. Mereka merasa dikasihi. Yang ketiga, menolong saat mengalami kesulitan. Tentu saja generasi Alfa mengalami hal-hal yang sangat sulit ya pada saat-saat seperti ini. Generasi Alfa perlu untuk mengerti bahwa orang tuanya bersedia dan sanggup untuk menolongnya. Walaupun tidak setiap saat, pada saat mereka mengalami tantangan, kita tolong. Kadang-kala kita perlu memberikan ruang di mana mereka bertumbuh dan dewasa di dalam menghadapi tantangan tersebut. Cara menyentuh hati generasi Alfa yang lain adalah dengan memberikan apresiasi dan dorongan. Mereka adalah generasi yang butuh apresiasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Generasi yang butuh pada saat mereka posting di media sosial ada likes. Dan pada saat Anda tidak bisa memberikan apresiasi, mereka mencari apresiasi dari tempat yang lain, dari media sosial. Dan seringkali tidak mereka dapatkan. Pastikan kita memberikan apresiasi dan dorongan bagi generasi Alfa. Menyentuh generasi Alfa yang lain adalah dengan cara menyediakan waktu baginya. Dan yang terakhir, memberikan koreksi yang konstruktif. Generasi ini perlu dikoreksi, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Jika mereka melakukan kesalahan, perlu dikoreksi. Namun memberikan koreksi yang konstruktif. Kita ingat pada saat Nabi Nathan, dia mengkoreksi dosa dari Daud. Dia mengkoreksi dengan melihat hati Daud, dengan menyentuh hati Daud. Maka Daud bertobat dari dosanya ya, karena dikoreksi secara konstruktif. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, cara kedua untuk membentuk generasi Alfa, membentuk hati generasi Alfa adalah, ini sangat penting, membangun lingkungan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, membangun lingkungan iman. Bangunlah lingkungan yang menstimulasi hati akan hal-hal yang rohani, tentang Tuhan dan tentang firman Tuhan. Bangunlah lingkungan di rumah, di mana di rumah hati mereka distimulasi akan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak cukup hanya menceritakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, cerita Alkitab, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu harus memberikan keteladanan, memberikan contoh bagaimana hidup orang tua yang takut akan Tuhan. Itu akan menstimulasi hati mereka akan hal-hal yang rohani. Tidak mungkin kalau kita tidak cinta Tuhan, maka hati anak-anak kita akan bertumbuh bagaimana? Ya, apalagi di dalam lingkungan yang sangat membahayakan saat ini. Mereka harus dibawa ke dalam kedalaman firman yang menerobos kedalaman hati mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangunlah lingkungan yang menstimulasi hati, baik itu di rumah maupun di gereja. Sebagai guru sekolah minggu, Anda harus jadi guru sekolah minggu yang bisa menjadi panutan bagi generasi Alfa, yang bisa menjadi teladan. Anda menjadi kakak-kakak rohani yang bisa menjadi teladan bagi generasi Alfa. Menjadi hamba Tuhan yang bisa menjadi teladan bagi generasi Alfa. Mereka adalah generasi yang mencari role model. Mereka adalah generasi yang mencari contoh. Dan mereka pada saat mereka tidak mendapatkannya di gereja, mereka bisa mendapatkan di tempat lain. Dan itu bisa jadi satu contoh yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan rumah kita dan gereja kita adalah tempat di mana menstimulasi hati mereka akan hal-hal yang rohani. Generasi ini adalah generasi yang kritis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan yang dangkal dan superficial akan ditinggalkan oleh generasi ini. Mereka mempertanyakan segala sesuatu. Tapi pada saat mereka mengalami kasih, mereka bertemu dengan kasih Tuhan di rumah dan di gereja, maka generasi ini akan bertumbuh menjadi generasi yang luar biasa. Yang terakhir, mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pastikan kita mendidik dan mengajar anak-anak kita generasi Alfa di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 6, ajarlah, didiklah, berulang-ulang setiap ada kesempatan. Maka Anda menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nilai yang alkitabiah kepada generasi Alfa. Saya percaya bahwa generasi ini adalah generasi yang luar biasa. Apabila kita sebagai orang tua mendidik dan membesarkan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, jangan menyerah. Generasi ini adalah generasi yang dipilih Tuhan.
untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Dan Anda dipilih Tuhan sebagai orang tua untuk membesarkan anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.